warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang mengenai penalaran langsung bentuk komposisi. Nah, sebelumnya penalaran langsung ini terdiri dari atas sebuah premis dan sebuah konklusi atau simpulan. Nah, dengan kata lain, simpulan ini ditarik langsung dari premis tanpa pertolongan premis lain. Di antara keempat macam proposisi kategoris itu ada A, E, I, dan O yang mempunyai kelas subjek dan predikat yang sama. Terdapat suatu relasi atau kesamaan satu sama lain. Perlawanan dalam hal kuantitas dan kualitas biasanya disebut dengan istilah kontradiktoris. Nah, atau sebuah pertentangan yang terjadi antara proposisi A sama O dan antara proposisi E dan I. Perlawanan dalam hal kualitas yang biasanya disebut juga dengan istilah kontraris atau kebalikan. Nah, untuk perlawanan antara proposisi A sama E itu perlawanan subkontraris. Nah, untuk perlawanan antara proposisi I dan O itu perlawanannya dalam bentuk hal kuantitas yang biasa disebut dengan istilah subaltern atau kecakupan, yaitu perlawanan yang terjadi antara proposisi A dan I dan antara proposisi E dan O dengan membuat hubungan horizontal menyatakan perlawanan antara dua proporsional berdasarkan kualitas, yang vertikal menyatakan perlawanan antara dua proposisi berdasarkan kuantitas, konversi. Seluruhnya adalah konversi di mana luasnya itu tetap sama. Konversi ini terjadi pada bentuk E menjadi E dan bentuk I menjadi I. Nah, contoh yang pertama dari E ini, semua anggrek bukanlah mawar. Konversinya adalah E semua mawar bukanlah anggrek. Untuk contoh yang kedua ada beberapa polisi bukanlah kuli. Konversinya adalah beberapa kuli bukan polisi. Nah, konversi sebagian adalah konversi yang luasnya berubah dari pernyataan universal menjadi pernyataan partikular. Konversi ini terjadi pada bentuk A menjadi I dan bentuk E menjadi O. Contohnya, yang A, setiap mahasiswa mempunyai KTM. Konversinya adalah sebagian yang mempunyai KTM adalah mahasiswa. Nah, pernyataan O ini tidak dapat dikonversikan. Contoh, ada orang yang bukan PNS. Konversinya bukan ada PNS yang bukan orang. Nah, contoh yang kedua adalah sekelompok mahasiswa bukanlah WNI. Konversinya bukan sekelompok WNI bukanlah mahasiswa. Kontradiktoris ini A dan O dan E dan I perlawanan kuantitas dan kualitas. Contoh, semua tumbuhan adalah makhluk hidup A. Itu benar. Kontradiktorisnya, beberapa tumbuhan bukan makhluk hidup. Salah. Itu yang O. Nah, jika proposisi awalnya bernilai benar, maka proposisi kontradiktorisnya itu pasti bernilai salah. Contohnya, kontraris A-nya sama E-nya itu semua anggrek bukanlah tumbuhan. Itu yang E, salah. Kontrarisnya semua anggrek adalah tumbuhan. Benar. Itu yang A. Yang kedua adalah semua manusia adalah laki-laki. Itu salah ya, yang A. Untuk yang B, kontrarisnya semua manusia bukan laki-laki. Kontraris tidak dapat dua-duanya benar, tapi bisa dua-duanya salah. Untuk contohnya adalah ini yang I sama O. Beberapa manusia adalah laki-laki, itu benar. Beberapa manusia bukan laki-laki, itu juga benar. Jadi I sama O itu sama. Beberapa tumbuhan bukan hewan, itu benar. Nah, beberapa tumbuhan adalah hewan, itu yang salah.
beberapa orang adalah mahasiswa. Itu salah. Dan subkontrarisnya, beberapa orang bukan mahasiswa. Itu benar. Nah, subkontraris tidak dapat salah dua-duanya, tapi bisa benar. Bisa benar atau salah, salah atau benar kedua-duanya. Subafirmasinya AI dan EO, perlawanan kuantitas. Contohnya seperti semua manusia adalah makhluk hidup. Itu benar. Nah, afirmasinya itu berapa manusia adalah makhluk hidup. Benar juga. Jadi contoh beberapa manusia adalah laki-laki, itu benar. Coba afirmasinya semua manusia adalah laki-laki. Salah. Nah, jika universal benar, maka partikular pasti benar. Dan not yang kedua adalah jika universal salah, maka partikular bisa benar, bisa salah. Dan jika partikular benar, maka universal bisa salah, bisa benar. Jika partikular salah, maka universal pasti salah. Nah, itu adalah beberapa penjelasan saya mengenai penalaran langsung bentuk oposisi. Nah, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.